Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Pada sore hari ini kita akan membaca hadis yang pertama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dibiasakan oleh kita pelajaran dari agama mengenang akan jasa para sahabat. Apa diantaranya? Yaitu manakala disebut nama sahabat seperti disebut di sini Abdullah bin Umar, Abdullah putra dari Sayyidina Umar, kita katakan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Ta'ala memberikan keridhaan untuk keduanya. An Abdullah bin Umar, dari Sayyidina Abdullah putra Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Perhatikan, ada anak, ada bapak. Satu bentuk kemuliaan besar seorang bapak dapat mewarisi keimanannya, kesahabatannya kepada anaknya. Inilah yang sebenarnya dituntut oleh agama, seorang bapak mewariskan Islam, pelajaran-pelajaran, pedoman-pedoman Islam kepada anaknya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, kedua bapaknya bisa menjadikan itu anak Yahudi, Nasrani, penyembah api, Majusi. Itu coba perhatikan betapa pendidikan Islam sangat-sangat menganjurkan. Terlebih-lebih kita jadi orang tua, ya, yang terlebih banyak dengan anak adalah orang tua perempuan, ibu, yang dikatakan oleh orang Arab madrasatul ula. Ibu adalah madrasah yang pertama. Oleh karena itu kita lihat an Abdullah bin Umar, dari Sayyidina Abdullah putra dari Sayyidina Umar. Kedua-duanya sahabat yang ada jaminan oleh Allah Ta'ala melalui lidahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi orang-orang yang menghuni surganya Allah Ta'ala. Coba, ini satu keberuntungan yang luar biasa. Keberuntungan di dunia, lebih-lebih lagi keberuntungan di akhirat. Ini yang harus kita tiru. Ini yang harus kita jadikan pedoman kehidupan kita, bahwa saya Islam, saya wariskan anak saya keislaman itu. Saya perkuat, saya punya Islam, saya wariskan anak saya, perkuat itu Islam. Pegang sekuat-kuatnya sampai hayat kita keluar. Artinya setinggal kita meninggal. Allah Ta'ala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu meninggal, dilarang, diingatkan sama Allah Ta'ala, kecuali dalam keadaan Islam. Bagaimana bisa kita mempertahankan Islam kalau anak kita tidak didik sekeras mungkin, sekuat mungkin, pendidikan Islam yang sebenar-benarnya. Mari kita lanjutkan. Qala, berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin. Ini hadis yang populer di kalangan ulama-ulama, di kalangan pelajar-pelajar agama. Jangan sampai ini hadis yang sudah begitu populer di kalangan orang Islam seakan kita baru dengar. Padahal usia kita udah lanjut. Berarti kurang perhatian kita dengan hal-hal yang bertalian dengan agama. Apa yang kita akan dapat apabila kita kurang perhatian, bertali menali dengan agama? Sudah barang tentu akan terjadi kemiskinan ilmu, kemiskinan iman, kemiskinan akidah, kemiskinan ihsan, kemiskinan pengetahuan yang dikatakan kadal faqru ayakuna kufran. Bisa boleh jadi kemiskinan yang semacam itu, tidak tahu ilmu sama sekali, akan menyeret ke dalam kekufuran wal'iyadzubillah. Encamkan ini kalimat, renungkan ini ucapan. Kalau Anda sebenarnya sebagai orang tua, mari kita buka bukaan yang baru, pintu Islam, islami rumah tangga kita. Pagi hari kita sholat berjamaah, kita tekankan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita lanjutkan, bunyal islamu ala khamsin. Hadis ini populer. Bunya dibentuk, dibangun, didasari, diberikan pondamen, asas pondamen Islam itu atas 5 pilar, 5 pondamen, 5 kekuatan pilar. 5 ini yang mesti kita jaga. Tidak boleh satu runtuh. Harus 5-5-nya tersebut harus tegak. Bunia, dibangun. Ya, dibangun Islam tersebut. Bukan semata-mata Islam begitu aja. Harus dibangun. Kita punya Islam, kita bangun Islam kita. Kita punya saudara, kita bangun Islam saudara kita. Kita punya keluarga, kita bangun keluarga Islam kita. Bagaimana cara membangunnya? Itu perlu kita melihat bagaimana ulama-ulama memberikan pendidikan yang sebenar-benarnya kepada anak-anak cucu-cucunya. Hati-hati. Salah dalam pendidikan beresiko fatal di ujung jalan. Bunyal Islamu ala khamsin. Dibentuk, dibangun, didasari, dipondasikan Islam tersebut ala khamsin atas 5 pilar, atas 5 pondasi. Pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Syahadah, penyaksian kita kepada Allah. Penyaksian kita kepada Allah. Kita saksikan Allah ada karena kita tadinya tidak ada. Kita saksikan Allah Ta'ala ada karena ada bumi, ada yang diciptakan, ada roh kita. Kita bisa bergerak, siapa yang dapat menggerakkan kita. Kita bisa melihat siapa yang memberikan mata. Kita bisa bernapas, siapa yang dapat memompa jantung. Siapa kita bisa mengalir darah kita, siapa yang dapat mengalirkan darah, semuanya itu syahadatu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan, tidak ada yang dapat menciptakan, tidak ada yang dapat memberikan rezeki, tidak ada yang memberikan kehidupan, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang memberi apapun dari kenikmatan yang kecil ataupun yang besar, illallah, kecuali Allah yang berhak kita mengabdi kepadanya. Kita mengabdi, memperhambakan diri kita pada Allah.
bukan kepada manusia, bukan kepada lautan, bukan kepada dewa-dewa, tapi kepada Allah, Khaliqul Alam, Rabbul Alamin, Rabbun Nas, pencipta manusia, pencipta alam semesta. Dia yang mengadakan kita. Siapa yang mengadakan kita? Bukan karena ibu bapak kita. Mungkin sekian banyak orang yang menikah tapi tidak mendapatkan anak, tidak mendapatkan. Allah Ta'ala berikan kita melalui orang tua kita. Jadilah kita sebagai manusia. Itu namanya nikmatul ijad, nikmat di mana Allah Ta'ala berikan, yaitu adanya kita. Ini syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ini ditanamin benar-benar. Dan ini yang akan dirampas oleh setan di mana kita dalam keadaan sakaratul maut. Ditarik kita punya iman syahadat kita agar kita pulang ke rahmatullah. Bukan lagi ke rahmatullah, tapi pasti kita ke dalam na'udzubillah murka Allah Ta'ala. Nah, karena itu setiap pagi, setiap ada kesempatan kita dengan keluarga kita, apalagi sekarang dengan media yang ada, telepon, HP yang ada, tanamkan di pagi hari anak-anak kita itu untuk syahadat, memperkuat syahadat. Kau tahu bahwa engkau sekarang masih hidup, bisa hidup lagi, bisa menghirup napas karena Allah Ta'ala yang berikan. Apabila datang waktu sholat, jangan engkau abaikan, jangan engkau menanti, menunda-nunda. Ingat bahwa adanya engkau karena ada yang menciptakan. Terus kita masukkan selalu unsur-unsur syahadat tersebut, ya. Jadi syahadat tu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Coba dikenalkan, kita harus kenal kepada Allah. Dengan cara apa kita kenal pada Allah? Di antaranya dengan cara apalah tubsirun, apa kamu tidak melihat di sekeliling Anda? Dari mana itu langit tanpa tiang diciptakan? Dari mana hujan itu? Dari mana angin? Dari mana itu keadaan-keadaan yang sekarang adanya petir, adanya macam-macam keadaan? Siapa yang mengadakan semuanya itu? Manusia hanya digerakkan oleh Allah Ta'ala. Yang menggerakkan dan sumber penggerak itu adalah Allah Ta'ala. Camkan benar-benar. Dan wa anna muhammadan rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah. Allah utus para nabi-nabi dari Nabi Adam alaihissalam terus sampai kepada penutup para nabi, seabdal nabi, yang paling utama nabi adalah Nabi Muhammad SAW. Ini kita kenalin kepada anak kita. Kenalkan Allah, kenalkan Rasulullah, betapa jasanya Rasulullah kepada kita. Memang enggak terasa, sebagaimana anak enggak terasa dengan jasa orang tua. Begitu juga kita umat kepada Rasulullah enggak terasa jasanya Rasulullah. Padahal Allah utus malaikat untuk memberikan wahyu, ajaran-ajaran yang dapat menyelamatkan kita dunia akhirat. Bagaimana cara kita beradab kepada Allah? Bagaimana kita cara mengabdi kepada Allah? Mengenal kepada Allah sehingga kita pulang ke hadratullah, diterima di sisi Allah. Diajarkan melalui Sayyidina Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, disampaikan kepada sahabat menyampaikan kepada tabi'in, nah kita kepada dari ulama-ulama. Pokoknya dasarnya sumber segala sumber adalah yaitu dari Rasulullah SAW. Coba sampai ketika ayat Al-Quran dalam surah Wadduha, wala sawfa yu'tika
rabbuka fatardo. Aku akan berikan engkau ya Muhammad sesuatu yang engkau senang, hati engkau redho. Sebegitu Allah Ta'ala menginginkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasul? Ya Allah, satu pun daripada umatku aku tidak sudi dan aku tidak rela, aku tidak redho dia masuk ke dalam neraka-Mu. Begitu kecintaannya Rasul SAW, melebihi daripada kecintaan orang tua kita, kakek kita, nenek kita, saudara kita, bos kita. Itu yang benar-benar ditanamkan. Ya, itu yang benar-benar Nabi tanamkan. Nabi selalu bermohon agar supaya umatnya itu dalam perjalanan yang lurus. Perjalanan yang lurus setiap hari. Ya, Senin dan Kamis selalu Nabi dibawakan, Allahu Akbar, dibeberkan amal-amal daripada umatnya. Kalau umatnya itu berbuat sesuatu yang tidak diinginkan, maksiat, selalu bermohon ampun. Sampai kapan Rasul tidak memikirkan kita? Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Dalam keadaan sama saya hidup, selama saya hidup itu kebaikan buat kamu. Dan pula setelah kematianku kebaikan. Oleh karena itu sambungkan diri kita kepada Rasulullah dengan cara satu, banyakkan sholawat, banyakkan pengertian atau sejarah Rasulullah. Dengarkan yang dibuka sama ulama-ulama tentang bagaimana Rasulullah SAW cinta kepada umatnya, agar kita tertanam, terpegang Islam didasari dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kita wajib mencintai orang yang Allah Ta'ala cintai. Kita wajib mencintai orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Dengan dasar cinta itu kita ikuti sunnah-sunnahnya. Ya, sunnah-sunnah. Ada sholat yang namanya rawatib, sholat sunnah rawatib kita kerjakan. Ada sholat nawafil selain dari sholat rawatib kita kerjakan. Sedapat mungkin, semampunya kita, sekemampuan banyakkan sholawat, meskipun kalimat sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu diantaranya daripada pilar yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan iqamis shalah wa itaiz zakah was hajj was shaum Ramadan. Mudah-mudahan pada sore hari ini Allah Ta'ala bukakan hati kita. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, futuhal arifin kama fatahta ala anbiya'ik wa rusulik. Allahumma hablana ma wahabtahu li'ibadikas salihin minan nur wal yakin wal ridha wat taslim wal istiqamah wa taubatan nasuha wa husnal khatimah indal mamat. Rabbana ja'alna ya Allah akhir kalamina, Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hablana min ladunka dzurriyyah thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikan keturunan-keturunan kami orang-orang yang mengenal kepadamu dan mengenal jasa Rasulmu, orang-orang yang mau melaksanakan syariat Islam dan tunduk patuh kepadanya. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami meminta, hanya kepadamu lah kami berpasrah diri. Tidak ada daya dan upaya pun dari
kami kecuali kehendak dan iradat. Semuanya ini kami mohonkan kepada yang tidak dapat kami mohonkan kepadanya kecuali kepada Engkau ya Allah, ya Fattah, ya Alim, ya Rahman, ya Rahim, irhamna wal muslimin birahmatika wa judika wa fadlika wa lutfika ya Latif, ya Latif, ya Latif ultub bina fi majarat bihil maqadir wa dabbirna bi ahsani tadbir bi khairin wa afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk sahabat Asada TV. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng.